Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandi Aditya Putra dengan NIM 05502358. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPPJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah struktur data, yaitu diberikan 5 soal ya di sini. Di video ini saya akan membuat codingannya terlebih dahulu, lalu setelah selesai saya akan menjelaskan soalnya satu persatu. Jadi teman-teman bisa lihat proses codingnya ya. Oke, langsung saja. Pertama saya akan membuat projectnya terlebih dahulu. Lalu saya simpan di folder Test Belajar 4, tugas praktikum 1. Dengan nama tugas 1 ya. Oke. Di folder SRC, kita buat lagi folder namanya tugas 1. Lalu di folder tugas 1, kita buat lagi file bernama tugas1.java. Gitu ya. Oke. Lalu kita buat package-nya tugas 1. Lalu kita buat public class-nya, public class tugas 1. Lalu di sini kita isi main. Oke. Nah, lalu nanti kita buat codingnya di sini ya. Oke. Saya akan mempercepatnya, jadi tunggu sampai selesai.
Oke, codingannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan soalnya satu persatu dari mulai nomor satu ya. Di nomor satu, saya ditugaskan membuat deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Nah, saya menulisnya seperti ini. INT itu tipe datanya, yaitu integer. Lalu struktur baris, ini nama variabelnya. Dan 25, yaitu isi dari variabel struktur baris ini. Sebetulnya di soal nomor satu kita hanya disuruh mendeklarasikan ya, tanpa menambahkan nilai. Cuman saya menambahkannya agar kita bisa menampilkannya di konsol, seperti itu. Lalu saya menambahkan soal nomor satu isi dari variabel struktur baris. Agar kita tahu ya, yang kita run itu adalah soal nomor satu. Jadi ketika di run hasilnya seperti ini. Soal nomor satu isi dari variabel struktur baris, yaitu 25. Oke, lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, saya ditugaskan mendeklarasikan variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Lalu saya menulisnya string kata baru. String ini ya sama seperti tadi, tipe datanya string, nama variabelnya kata baru, lalu isinya deklarasi tipe data string. Lalu saya menambahkan soal nomor 2 isi dari variabel kata baru plus nama dari variabel yang ingin kita tampilkan ya, yaitu kata baru tadi. Lalu hasilnya seperti ini, soal nomor 2 isi dari variabel kata baru, yaitu deklarasi tipe data string. Lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 kita ditugaskan membuat pendeklarasian array satu dimensi dengan nama variabelnya itu 4 angka atau nama arraynya itu 4 angka. Tipe datanya integer yang berisi angka 7, 10, 20, dan 23. Langsung saja. Di sini saya menulisnya integer karena tipe datanya integer, lalu arraynya di sini menggunakan kurung siku ya namanya. Karena ini array satu dimensi, maka kurung sikunya itu 1. Lalu di sini nama variabel atau nama arraynya yaitu 4 angka dan isi dari arraynya itu 7, 10, 20, dan 23. Lalu untuk menampilkan isi dari array 4 angka ini, saya membuat pengulangan atau looping ya. Di sini saya menggunakan pengulangan for agar lebih simple ya. Lalu sebelumnya saya menambahkan sama seperti tadi soal nomor 3 isi dari array 4 angka. Lalu masuk ke pengulangan. Di pengulangannya saya membuat variabel A dengan nilai 0. Lalu kondisinya seperti ini ya. Kalau variabel A lebih kecil dari panjang data array 4 angka, maka sistem akan menampilkan panjang dari data array 4 angka indeks ke A. Pada pengulangan pertama A ini bernilai 0. Jadi, sistem akan menampilkan data dari array 4 angka, indeks ke 0, seperti itu. Dalam array, kita menghitung indeks itu mulai dari 0 ya. Jadi, 07 ini adalah indeks ke 0, lalu 10 ini indeks ke 1, 20 indeks ke 2, 23 indeks ke 3. Lalu setelah menampilkan isi dari 4 angka indeks, saya menambahkan spasi ya, agar rapih kelihatannya. Lalu ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Soal nomor 3 isi dari array 4 angka, yaitu 7, 10, 20, dan 23. Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4, saya ditugaskan membuat pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka, tipe datanya string, yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Jadi nanti bentuknya akan seperti matrik ya. Ada 3 baris dan 3 kolom. Lalu berisi angka berikut, 1, 3, 5, 14, dan seterusnya. Jadi kodenya seperti ini. String, karena tipe datanya string. Lalu kurung sikutnya 2, karena ini array 2 dimensi ya. Jadi ada array di dalam array. Lalu nama arraynya itu angka. Lalu isi dari arraynya itu, di array pertama isinya itu ada 3 data ya, yaitu 1, 2, dan 3. Atau indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks kedua. Lalu saya menambahkan soal nomor 4, isi dari array 2D atau 2 dimensi ya, yaitu angka. Nah, untuk menampilkan array 2 dimensi, kita harus menggunakan pengulangan di dalam pengulangan. Pengulangan pertama, ini pengulangan kedua. Nah, di pengulangan pertama, saya membuat variabel integer, yaitu B dengan nilainya 0. Jadi, kondisinya seperti ini. Jika B lebih kecil dari panjang data array angka, maka B akan melanjutkannya pengulangannya. Lalu di sini saya membuat tab agar nanti hasilnya lebih rapi ya. Lalu masuk ke pengulangan kedua. Di pengulangan kedua saya membuat variabel integer C dengan nilainya 0 sama karena kita mulainya dari indeks 0 ya nanti. Lalu jika C lebih kecil dari panjang data array angka indeks ke B, B ini artinya 0 ya pada pengulangan pertama, maka sistem akan melanjutkan pengulangan yang kedua. Jadi logikanya seperti ini. Tampilkan data dari array angka indeks ke 0
Jadi data dari array angka indeks ke 0 itu ini ya. Lalu masuk lagi ke dalam array yang kedua, indeks ke 0 juga, itu 1. Maka sistem akan menampilkan angka 1 pada pengulangan yang pertama. Nah, ketika kondisi ini belum selesai, atau ketika C ini tidak lebih kecil dari panjang data array angka indeks ke 0, maka pengulangannya akan terus berulang. Kayak gitu. Sampai dia menampilkan semua data dari array angka ini. Jadi hasilnya seperti ini. Soal nomor 4 isi dari array 2 dimensi angka. Lanjut ke soal nomor 5. Di nomor 5, saya ditugaskan membuat deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, dan 72. Langsung ke kodenya. Nah, untuk linked list ini, kita harus mengimport dulu linked listnya ya. Seperti ini. Atau kita juga bisa mengimportnya seperti ini. Link list seperti ini. Oke, maka kita bisa menggunakan library linked list ini di codingan kita. Jadi saya buat linked list dengan tipe datanya itu integer, nama dari linked listnya itu list angka, lalu buatkan saya linked list baru. Nah, cara menambahkannya seperti ini ya. Linked list.add, lalu data yang ingin kita tambahkan yaitu 22, 19, 44, 60, dan 72. Lalu untuk menampilkannya, saya menambahkan soal nomor 5 isi dari linked list angka, lalu isi dari linked list angka, seperti itu. Maka ketika di run hasilnya seperti ini ya. Soal nomor 5 isi dari linked list angka. Oke, sudah selesai ya. Kita coba run sekali lagi. Oke. Soal nomor 1 isi dari variabel struktur baris. Soal nomor 2 dan seterusnya. Demikian tugas 1 praktikum mata kuliah struktur data kali ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas. Saya memohon bimbingan dan koreksi jika terdapat kesalahan dalam tugas yang saya sampaikan, agar saya bisa memperbaikinya dan lebih memahami materi dari tugas 1 kali ini. Sekali lagi, saya Wandi Aditya Putra dengan NIM 055023584. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Universitas Terbuka, UPBJJ Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.